Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Di video kita kali ini, saya akan ngasih sebuah tips yang ini menjadi teknik standar ketika kita ingin mengerjakan satu buah project Python, yaitu kita menggunakan virtual environment. Nah, virtual environment ini apa? Jadi virtual environment ini adalah tempat di mana kita menyimpan seluruh kebutuhan library yang kita butuhkan di project Python yang kita punya. Nah, kenapa ini penting? Ini penting karena ketika kita mengerjakan satu buah project Python misalkan, nah biasanya kan kita membutuhkan library. Ketika kita melakukan instalasi, misalkan menggunakan pip install numpy misalkan, maka si numpy ini sebagai sebuah library, kalau kita nggak pakai virtual environment, dia akan masuk ke base environment yang ada di komputer atau di laptop kita. Nah, ketika nanti project kita mau berpindah device, ya berpindah alat gitu ya, misalnya dari lokal ke server, dari server ke lokal, maka si si library-nya tadi itu nggak ikut ke bawah, atau kita mau share ke teman kita yang lain gitu, kita nggak ikut ke bawah. Maka di tempat yang baru kita harus install lagi library yang kita butuhkan, dan ini pasti sangat merepotkan. Belum lagi kita harus tahu ini versinya berapa, siapa tahu nanti digunakan di kemudian hari ternyata di pip versinya sudah update, jadi kita harus tahu versi dan lain sebagainya. Tentu itu akan menyulitkan kita ya ketika kita pindah-pindah device. Nah, makanya kita perlu membuat yang namanya virtual environment. Nah, di sini saya akan jelaskan dan sebenarnya cukup singkat bagaimana menggunakan virtual environment. Oke. Nah, ini saya sudah ada di konsol tempat di mana project yang akan saya buat. Saya di folder uh, folder code di sini. Lalu di sini lihat ada base di sini. Kenapa di sini base? Berarti saya sedang bekerja dengan environment utama yang saya gunakan di apa namanya di server saya, karena ini saya remote ke server yang saya punya. Nah, di sini misalnya kita mau buat satu buah project baru, kita bisa di sini mkdir, kita kasih nama misalkan proyek gitu ya. Oke. Nah, ketika kita buka cd proyek, maka kita akan ada di folder proyek. Ini foldernya masih kosong. Nah, di sini kita akan membuat namanya virtual environment. Nah, virtual environment-nya kita kasih nama sesuatu. Misalkan nanti kita akan kasih nama PVNV gitu ya. Proyek virtual environment. Nah, untuk kita bisa membuat virtual environment itu, kita harus install dulu namanya virtual env. Nah, ini harus kita install dulu. Caranya bisa di folder mana aja, yang penting ininya masih base ya. Lihat, ini masih base. Kita lihat di sini, kita tulis pip install virtual env. Kita enter aja. Nah, ini terjadi ketika di komputer yang saya punya itu sudah terinstall virtual environment-nya. Nanti kalau di teman-teman belum terinstall virtual environment-nya, dia akan ada proses download dulu. Setelah proses download baru instalasi. Di sini karena saya sudah ada, maka tampilannya seperti ini. Requirement are satisfied. Oke. Nah, setelah itu kita clear aja. Kita bisa buat virtual environment dengan cara panggil virtual env, lalu kemudian kita kasih nama tadi venv gitu ya, penv ya, proyek virtual environment. Nah, kita enter aja. Oke, ini sebentar. Oh ya, sorry, salah. Ini bukan virtual environment. Oke, enter. Nah, setelah di enter, nanti dia akan ada creator, Python package, dan lain sebagainya. Lalu kalau kita dir, akan ada folder namanya penv ini ya. Nah, ini ketika kita tampilan seperti ini, si virtual environment yang kita punya itu belum aktif ya. Nah, cara mengaktifkannya ini kalau di Linux ya, kita panggil dengan cara source, lalu -bin/activate ya. Kalau di enter, maka dia akan nih vnp ada tanda seperti ini. Berarti ini virtual environment-nya ini sedang aktif. Nah, untuk menonaktifkannya kita tinggal deactive. Oke, berarti kalau sudah seperti ini ada di base. Nah, cara melihat perbedaannya, ini kita kan lagi di base nih, di environment yang base. Kita ketik pip list. Nanti dia akan keluar library-library
yang atau package-package yang ada di base-nya gitu ya. Nah, tapi kalau kita masuk lagi ke ini ya, kita aktifkan lagi yang PENV ini, lalu kita pip list, maka isinya itu hanya ada pip, setup tool, dan wheels. Jadi package-nya hanya ada 3 ini. Nah, ketika ini sudah aktif, kita bisa install package yang kita mau. Misalkan kita install NumPy, pip install NumPy. Oke, kita enter. Nah, di sini karena saya sudah pernah download, ada di cache memory, si NumPy-nya nggak download dulu, maka terinstall NumPy 1.21.1. Nah, di sini kalau kita pip list lagi, maka listnya adalah NumPy, pip, setup tool, sama wheel. Oke, nah cara mengetesnya, misalkan kita buka Python, Python, lalu di sini misalkan import NumPy snp, oke, lalu kita print np titik underscore version underscore, maka akan keluar versi NumPy yang ini ya, yang ada di virtual environment yang kita punya. Oke, kita exit. Nah, oke, misalnya kita coba lihat NumPy yang ada di base project yang saya juga nggak tahu. Ini kita deactivate lagi, lalu di sini Python. Kok typo terus? Python, lalu di sini import NumPy snp, lalu np person. Oke, nah di base environment base yang saya punya itu nampaknya versi 1.95, tapi tadi 1.19,5. Kalau di virtual environment saya karena baru install yang terbaru itu versi nampaknya 1,21.1. Nah, jadi ketika kita punya project ini dir ya, nanti kan ada VNP, nanti kita bisa di sini buat satu buah coding Python apapun semua yang ada di sini gitu ya. Misalkan di sini nano hello.python gitu. Kita tulis di sini print hello virtual env, lalu kita Ctrl X, kita enter. Oke. Nah, di sini kan ada hello.py dan pnp. Nah, ketika kita nanti mengerjakan project apapun di sini, itu bisa kita bawa kemana-mana. Si hello.py-nya kita bisa bawa, virtual environment-nya kita bawa tanpa takut nanti di tempat yang baru, itu kita harus install lagi library-library yang kita butuhkan. Nah, oke. Oke, teman-teman semua, itu untuk video kali ini. Ini satu basic yang harus dimiliki seorang programmer yang bekerja di lingkungan Python. Nah, nanti ke depan setelah video ini saya akan share tips gimana kalau virtual environment-nya ini kita pakai di Jupyter Notebook. Karena kalau kita pakai di PyCharm, itu nanti bisa otomatis kita load, kita arahkan project-nya, running-nya di environment yang mana. Kalau di PyCharm itu jauh lebih mudah. Nah, kalau di Jupyter Notebook kita harus install dulu sesuatu di sana supaya Jupyter Notebook yang kita punya, maka itu bisa running di virtual environment yang sudah kita buat. Oke, jadi itu nanti ada di video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Ilyas, saya coding.